Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, dan pertama saya ucapkan sukses dan selamat ya atas musyawarah anggota yang diadakan pada hari ini oleh rekan-rekan PPA dari PT Bangun Perkasa Adi Tama Sentra ya. Temanya sangat menarik. Bagaimana meningkatkan kesepemahaman yang pada akhirnya menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi, yang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi itu kita bisa bersikap bersama-sama dalam menentukan arah nasib kaum buruh di Indonesia. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Daeng Wahidin, ya, kita kenal dengan Daeng Wahidin, Presiden PPMI, lalu dilanjutkan oleh Ketua DPW PPMI Jawa Barat, Saudara Lili Hambali, bagaimana dampak dari Omnibus Law. Saya akan mencoba melihat dari sisi yang tidak jauh ya, tetapi nuansanya berbeda. Mengapa kita menolak Undang-Undang Ciptaker? Kalau dampak jelas, dampaknya ada. Tetapi mengapa? Karena Undang-Undang Ciptaker bab itu klaster ketenagakerjaan, demikian dengan klaster-klaster yang lain. Klaster ketenagakerjaan ini sangat unik karena berhubungan langsung dengan persoalan kehidupan sehari-hari pekerja. Esensinya adalah mengenai pendapatan. Ketika berbicara masalah pendapatan, maka berbicara tentang pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tidak saja diri sendiri, tetapi seluruh keluarga dari pekerja yang bersangkutan. Ini esensi dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Undang-undang Ciptaker klaster ketenagakerjaan ketika berbicara mengenai pendapatan seorang pekerja, maka ada perbedaan persepsi di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa itu adalah hal yang sepele. Masalah ketenagakerjaan kita persoalkan karena ketika berbicara terkait dengan kemerdekaan yang insya Allah tidak lama lagi ya, 2 hari lagi, sehari lagi ya, kita akan rayakan dalam tanda kutip. Tadi sudah dipaparkan bahwa pada hakikatnya kita merdeka hanya sebuah slogan, tetapi dari fakta yang ada kita tidak merdeka. Kembali kepada persoalan ketenagakerjaan tadi, mengapa itu sangat esensi dengan persoalan kemerdekaan? Karena kita dengan adanya klaster ketenagakerjaan, buruh direduksi pemahamannya dan digiring untuk mempersoalkan persoalan pendapatan yang nilainya sangat tidak adil untuk setiap tahunnya. Belum lagi kalau itu tidak naik. Belum lagi bagaimana dengan nilai yang didapatkan. Tadi sudah disampaikan, 5 juta itu tidak cukup untuk 1 bulan. Bayangkan, pemahaman kita itu adalah kondisi faktual. Saya coba kaitkan terkait dengan persoalan yang paling mendasar negara ini. Apa itu? Persoalan korupsi. Persoalan nepotisme,
persoalan kolusi. Persoalan ini semua, ini adalah yang paling esensi. Mengapa buruh mempersoalkan terkait dengan Undang-Undang Ciptaker melalui klaster ketenagakerjaan? Karena itu adalah menjadi domain daripada rekan-rekan pekerja. Karena itu adalah sesuatu yang sangat kontradiktif dengan kondisi kita. Tadi kita sudah sepakat dan saya pikir seluruh rekan-rekan pekerja, seluruh rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi itu adalah persoalan kita. Mahfud MD yang dimana menyadur statement daripada Abraham Samad. Bayangkan jika saja sektor pertambangan dalam hal ini benar-benar ditegak luruskan, baik dari perizinan, pendapatan, hingga sanksi-sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang ternyata itu adalah pemilik modal, bagian besar daripada oligarki, 20 juta per bulan setiap individu warga Indonesia diberikan tanpa kerja. Tidak berbicara dalam tataran yang dewasa, termasuk anak kecil. Itu dari sektor pertambangan. Bayangkan, jikalau saja sektor pertambangan baru satu sektor, bagaimana dengan sektor lain? Pertanian, atau perikanan, kehutanan. Bayangkan, mengapa ada kalimat atau statement yang menyatakan 20 juta per bulan? Karena dari sektor pertambangan, pendapatan kita seharusnya bisa sampai 20.000 triliun. Kita dijebak dengan pemerintah menggiring kita. Mengapa dia giring kita? Karena kita tidak mampu untuk memahami itu. Kalaupun kita mampu memahami, kita tidak mampu atau tidak mau menindaklanjuti bahwa telah terjadi diskriminatif, ketidakadilan, kesejahteraan kepada kaum buruh. Relasinya adalah mengapa kita mempersoalkan Omnibus Law Cipta Kerja atau klaster ketenagakerjaan? Karena berangkat dari situlah kita ingin menyampaikan bahwa kenapa persoalan ini, kenapa rekan-rekan pekerja ini benar-benar diskriminasi melalui klaster ketenagakerjaan, sedangkan di sisi lain negara mampu menghadirkan pendapatan yang jauh lebih besar. Tetapi ternyata terjadi distorsi. Terjadi distorsi. Karena pemerintah tidak melihat persoalan kaum buruh ini adalah sebuah persoalan yang esensi. Di satu sisi kita melihat esensi, di sisi lain persoalan yang paling esensi adalah bagaimana pemberantasan korupsi. Sektor apa saja sih saat ini yang tidak ada korupsinya, tidak ada kolusinya, tidak ada nepotismenya, semua. Jadi kaum buruh terpusatkan melalui serikat-serikat pekerja untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, baik itu termasuk kesejahteraan, melalui klaster ketenagakerjaan, untuk disampaikan kepada rakyat bahwa ini loh kita, pendapatan sangat kecil, sudah kecil ditindas pula. Sedangkan di sisi lain kita mampu untuk mendapatkan manfaat daripada sektor-sektor hasil daripada kekayaan bangsa ini. Ini yang perlu kita pahami, bahwa jika saja klaster ketenagakerjaan secara keseluruhan Undang-Undang Ciptaker itu dapat dicabut atas perjuangan rakyat, maka insya Allah akan terjadi reformasi di segala bidang. Ini yang patut dipahami oleh rakyat. Jangan dianggap bahwa pekerja itu
mempersoalkan kenaikan upah setiap tahun karena dianggap malas, karena dianggap bahwa pikirannya cuma upah. Bukan seperti itu. Itu adalah hak. Karena pemerintah tidak memberikan hak sebagaimana contoh tadi, pemahaman tadi bahwa jikalau saja seluruh sektor-sektor itu digunakan untuk seluruhnya kemanfaatannya itu untuk kesejahteraan rakyat, maka insya Allah kita tidak akan pernah mempersoalkan terkait dengan persoalan upah. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin tekankan lagi bahwa sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Pak Presiden kita, Daeng Wahidin, Presiden KBMI dan PPMI, termasuk rekan-rekan yang lain, termasuk Ketua Lili, Hambali, bahwa jikalau kita tidak berani melawan, maka kita akan mati sia-sia, bahkan tertindas. Maka kita harus berani membuka cakrawala, menimbulkan pemahaman. Atas pemahaman itu kita tergerak untuk maju, untuk bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Terima kasih. Selamat kepada seluruh kaum buruh atas kesadarannya bahwa meskipun Indonesia secara formil telah merdeka, tetapi secara material, secara kehidupan kita sehari-hari, atas hajat kita, kelayakan kita untuk dimanusiakan, kita belum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Andi Corawali, LBH DPP PPM. Sampai ketemu lagi.